Keterisian tempat rawat inap atau BOR di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran meningkat. Dan untuk informasinya kita akan bergabung dengan reporter Rina Christian dan juru kamera Tommy Pribadi dari depan Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, Renard, bisa Anda informasikan terkait dengan BOR di Rumah Sakit Wisma Atlet saat ini? Mengingat bahwa angka kasus positif COVID terus menaik, Renard. Ya, selamat sore Eliza dan juga pemirsa. Memang tingkat BOR ataupun bed occupancy rate ataupun tingkat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini mengalami kenaikan pada Jumat 28 Januari bila kita bandingkan di hari sebelumnya, yaitu di Kamis 27 Januari 2022. Di mana untuk hari ini ada sebanyak 3.524 pasien yang kini tengah dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, naik sekitar 74 orang dari total masyarakat yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet pada kemarin, yaitu pada angka 3.437. Adapun untuk tingkat keterisian juga mengalami kenaikan sekitar 1%, di mana untuk hari ini BOR di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ada di angka 43%, sedangkan pada hari yang lalu, Kamis 27 Januari, ini ada di angka 42%. Dan memang dari jumlah bed 8.173 ada sisa sekitar 4.649 bed yang masih terisi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, di mana memang untuk angka ini selama seminggu terakhir masih naik dan juga turun dalam beberapa waktu lalu. Namun dengan adanya varian Omikron dan juga tingkat kenaikan kasus positif COVID nasional tentu harus diantisipasi dengan baik, di mana pagi tadi juga Pangdam Jaya Majen Untung Budi Harto mengatakan untuk mengantisipasi naiknya kasus COVID-19 khususnya di Jakarta akibat varian Omikron, nanti akan disiapkan beberapa tower tambahan khususnya di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran dan juga Pademangan, agar nantinya masyarakat bila kasus ini naik pada beberapa waktu ke depan dapat dilayani dengan baik. Eliza. Ya, Renard, lalu bagaimana dengan pasien Omikron yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet? Menurut informasi, pasien yang terpapar Omikron juga angkanya naik untuk dirawat di sana. Ya, untuk pasien Omikron yang kini sedang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini, untuk hari ini kami memperoleh informasi bahwa ada sekitar 22 orang yang kini memang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, sedangkan pada hari sebelumnya, yaitu pada Kamis 27 Januari ini ada di angka 24. Memang ada penurunan sebanyak 2 orang dari hari kemarin, dan dengan total kumulatif sejak varian Omikron ataupun sejak pasien pertama Omikron hingga kini di Wisma Atlet sudah ada sebanyak 942 orang yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet khusus untuk varian Omikron. Di mana untuk hari ini dari ke-22 orang tersebut, satunya adalah asimptomatik ataupun tidak bergejala, namun untuk 21 orang lainnya ini dinyatakan sebagai gejala ringan. Adapun Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mengkhususkan satu tower untuk masyarakat yang terkena virus COVID-19 varian Omikron, agar proses karantina ataupun isolasi yang dilakukan tidak tercampur dengan pasien COVID-19 varian lain dan juga dengan varian Omikron. Kebijakan ini diambil agar nantinya proses karantina dan juga pengawasan pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dapat dilakukan dengan baik. Eliza. Baik, Renard, hari ini kita lihat kasus COVID-19 di tanah air cetak rekor lagi. Bisa Anda jelaskan terkait dengan data ini, Renard? Iya, Eliza dan juga pemirsa, memang dapat saya sampaikan sejak Rabu 26 Januari 2022 memang ada kenaikan yang cukup signifikan di kasus positif di Indonesia, di mana pada Rabu dapat saya sampaikan ada di angka 7.000, lalu di hari Kamis berada di angka 8.077, dan hari ini kembali mencatatkan kenaikan, yaitu untuk kasus baru COVID-19 pada Jumat 28 Januari 2022 ada di angka 9.905. Jadi sejak dapat saya katakan selama 3 hari terakhir
ada kenaikan sekitar 1.000 perharinya hingga hari ini. Dan dapat saya sampaikan bahwa total kasus konfirmasi positif di Indonesia sudah mencapai 4.319.175. Adapun untuk provinsi paling tinggi yang menyumbangkan maksud saya kasus positif ini adalah DKI Jakarta dengan 4.558. Adapun untuk kasus aktif yang kini sedang berjalan ataupun untuk hari ini yaitu ada di angka 43.574. Dan dengan adanya ancaman dari varian Omikron dengan tingginya tingkat penyebaran ataupun penambahan kasus ini, tentu pemerintah dan juga masyarakat harus saling waspada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan juga menerapkan disiplin untuk tidak keluar ataupun berkerumun. Mengingat varian Omikron ini memang diperkirakan akan naik dan tentunya kebijakan untuk menerapkan protokol kesehatan baik oleh pemerintah dan juga masyarakat harus dilakukan dengan tegas. Eliza. Ya, Renat, lalu bagaimana dengan kasus, selain dengan kasus kita lihat penambahan angka, lalu bagaimana dengan kasus kesembuhan dan juga data yang meninggal akibat COVID-19 ini, Renat? Ya, untuk kasus kesembuhan sendiri ataupun masyarakat yang dinyatakan sembuh ini bertambah dari hari Kamis yang lalu, di mana untuk hari ini bertambah sebanyak 2028 maksud saya, dan membuat untuk total kumulatif kasus kesembuhan sejak pertama kali kasus COVID-19 diketemukan di Indonesia yaitu sebanyak 4.031.333. Untuk kasus meninggal sendiri untuk hari ini bertambah sebanyak 7 orang dengan total menjadi sekitar dengan total menjadi 144.268. Dan tentunya kita berharap bahwa dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, pengetatan masuknya dari luar negeri dan juga pengetatan yang dilakukan di Indonesia ini, kita harapkan bahwa varian Omikron dan juga pelayanan untuk masyarakat yang terkena COVID-19 ini dapat dilakukan dengan baik. Tentunya tidak hanya pemerintah dan juga masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Eliza. Baik, Renat, terima kasih atas informasi Anda. Pemirsa, demikian laporan Renat Christian dan juru kamera Tommy Pribadi melaporkan dari Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.